kasih banyak. Tapi gara-gara kamu cari tahu aku cara makan kamu ya. Aku kasih tahu ala akunya gimana. Gimana tuh? Goreng sama lele. Hah? Waduh! Sabar. Wadidaw, Dagi, kamu serius makan bakso pakai lele goreng? Ya iya sih, lagi sering hujan gini emang paling enak dibaksoin ya. Apalagi bakso Foxy di Bintaro, Jakarta Selatan ini punya kuah mercon merah yang menggelegar dengan isian lemak yang menggunung. Harganya cuma 15 ribuan pula. Nggak heran ya jadi menu bestseller yang laris manis sampai ratusan porsi. Lihat deh di belakang kita cahayanya udah memperlihatkan kalau ini mendung. Ya, bersyukurlah sekarang yang hujannya nggak keras. Tapi tadi hujan keras banget deh. Aku Maka- banjir. Makanya aku ngajak kamu ke sini, Dagi. Ya, hari hujan makan bakso lah. Nih bakso Malang yang emang lagi rame akhir-akhir ini di sekitar Bintaro. Ya, Yang mana bener. ternyata ini meriah banget ya, Dagi ya. Ya. Mercon. Mercon. Ya, ini kuahnya merah dan wanginya. Coba nih. Aku mau endus wanginya dulu, Fudis. Uduh. Kamu udah nyeruput duluan, nyolong start deh, Fudis. Aku juga cobain lah. Nggak bisa tahan, maaf ya. Oke, coba. Oh. Enak. Kuahnya Fudis, udah. ini udah pasti langsung ngiler. Apalagi nonton pas lagi sore-sore hujan-hujan. Duh, di mana sih tuh bakso? Kuah merconnya sedikit kental nih Foodies, cabenya pun rame. Pedas mah udah pasti. Satu panci aja nih racikannya pakai 3 kilo cabai coba. Wadidaw, mercon beneran. Dan isinya nih ya Foodies bukan cuma bakso halus, urat dan juga tahu, tapi ada tetelan tulang ayam sampai ceker ayam. Wih, mantap. Cobain lemaknya. Lemaknya coba aja. Yuk, tetelan ya. Ya, tetelan ya. Ngomong dong, tetelan. Tetelan. Nah, coba aja ya. Yuk. Ya itu Gurihnya. dia. Wah, gurih ya. Gurih nyoy. Wah, tapi gurih tapi gara-gara kuahnya pedas. Nyambung banget. Wah, Cocok. coba nih lagi. Gimana caranya kita bisa makan baksonya kalau ketutupan semua kayak gini, Fudis? Fudis, ini aslinya harganya Betul, cuma 15 ribuan. Ya. Cuman karena aku sama Dagi lapar banget, ini agak ditambah dikit jadi lebih numpuk ya. Tahunya tahu bakso ya, Fudis. Cobain. Cobain. Enak nih tahunya nih, nggak asem. Baksonya empuk banget. Empuk banget ya. Ya. Ada tulang-tulangnya bisa kita gerogotin. Nih. Oh. Akunya coba cabai setannya. Jangan, serius. Nah, kan marah-marah dia tuh orang Korea. Foodies, kuncian bakso ini bisa murce banget alias receh karena baksonya dibikin sendiri. Adonannya campuran daging sapi dan juga ayam ya. Jadi jaminan nih banyakan daging ketimbang tepungnya. Terus tulangnya juga bukan tulang PHP, masih ada dagingnya kok. Lemaknya pun mantep, direbus sampai empuk. Setiap gigitan it's so yummy, pecah beneran. Nah, ini nih kita makan lemak-lemaknya Dagi. Ya. Enak ya, lemak-lemaknya banyak banget ngasihnya. Tuang. Gimana? Lemak ketemu sama kuahnya gimana, Dagi? Kalau ini kuah biasa pasti terlalu berminyak rasanya. Tapi ini gara-gara kuahnya mercon. Wah. Dan Bisa. lumer sama si tetelannya ya. Ya betul sekali ya. Foodies, gimana Dagi and Yudo nggak auto ketagihan coba? Uang pedesnya kuah mercon ini tuh kayak ngegas iya, anget pun juga iya. Karena campuran bumbu bawang sampai kunyitnya itu mantep punya. Tuh Dagi tuh lihat dong, biar kata udah basah kuyup kepedesan, tetap gaskan Foodies. Waiting opa. Nah, Dagi, kita belum makan bakso Malang kalau belum kena gorengannya. Di sini mungkin pilihan gorengannya cuman pangsit goreng. Ya. Tapi aku mau ngajarin kamu kalau orang Malang caranya begini makanya nih. Belum, Mana kamu harus nyiapin cocolannya dulu. Mana coba lihat. Nih, kamu kasih saus tomat dulu. Terus Ini- tomat dulu. Nih, mantep nih. Kamu harus cobain. Ambil satu tuh pangsitnya. Pangsitnya. Ah. Oke, siap. Kamu cocol pakai saus ini. Nah, sikat. Sikat, coba aja ya. Ya.
Coba ya. Nih, tuh. Coba ya. Ini mantep nih. Yuk, Betul. cobain. Bener. Sos tomatnya sos ala Malang. Enak banget. Sosnya. Saus tomat ala Malang, ini dari warnanya udah kelihatan. Dan dari rasanya beda. Ya sosnya enak banget ya. Enak banget kan? Wih, boleh tuh Foodies dicobain yuk, biar bakso Malangnya Malang banget. Tapi kalau cara Opa Korea menikmati bakso Malang tuh gimana sih, Dagi? Spasial bisa kali. Aku kasih tahu ala akunya gimana. Gimana tuh? Goreng sama lele. Hah? Waduh! Sabar. Ya kalau gini lebih enak karena kepalanya lebih enak aku kasih Bentar, tahu ya. aku ya. Kenapa aku yang makan, Budis? Ini kan cara kamu. Ya ampun, baru kali ini lihat orang bule makannya lele, seneng ya. Biasanya mah salmon. Diam coba. Diam coba. Nah. Ya Allah. Bakso sama lele. Lelenya mah enak, cuman kalau bekas buah gini. Nah. Aku nggak mau ikutin cara kamu ah. Ya ampun, gini nih kalau ada kelamaan di Indonesia jadi terlele-lele deh tuh. Kita mah yang iya-iya aja ya Foodies. Pesen bakso Malang sama bakso kuah merconnya Bakso Foxy aja, setuju? Dari jam 2 siang udah buka kok sampai malam. Siap bikin perut Foodies kenyang dan juga anget. Aduh, nyamannya. Kalau Foodies mau dapat rekomendasi makanan-makanan yang asoy, yang murah, yang enak juga, tonton terus Makan Receh. Karena makan receh, Menu receh. tapi rasa nggak recehan. Ya. Gini cara makan bakso nggak pakai, ya Allah lelenya Mau masih lele ada. lebih? Nggak, udah Nggak, mau lele lebih? Nggak. Ini Bakso aja. enak tau. Nggak usah, bakso aja. Nggak. Enak banget Foodies kalau makannya panas-panas, lagi hujan kayak gini. Seger banget Foodies. Foodies, kalau ingin makan di tempat yang bernuansa alam tapi nggak pengen jauh-jauh ke pinggiran kota, Mimin kasih tahu referensi lagi nih, tempatnya nyempil di Perumnas 3 Bekasi Timur. Sementara konsep saungnya tuh ngasih vibes makan ngariung yang bikin para pelanggannya makin ikrep gitu. Oke, kita kulik gurame saus Padang dulu yuk, Cak. Aromanya udah nyelek-nyelek hidung nih. Bumbu saus Padangnya nggak cuma merah kental doang ya Foodies, beneran ada sensasi pedas dan juga asam segar dari nanas dan asam jawanya. Bumbunya itu kayak ada asam-asam segernya gitu Foodies. Tapi ada rasa pedasnya yang nggak terlalu pedas, dia tuh kayak pedas nikmat gitu. Harum-harum dari bumbu-bumbuannya itu, dan yang pastinya bawang bombaynya ini sih Foodies bikin rasanya nikmat banget. Baiknya sih, gurame saus Padang ini dinikmati selagi hangat. Selain aromanya bikin nambah nafsu makan, yes, tekstur daging guramenya itu manjain lidah banget Foodies. Oh ya, satu lagi nih, guramenya udah nggak ada aroma lumpur atau bau amisnya. Udah dihampas itu pakai air perasan jeruk nipis sebelum digoreng. Cakep. Nah, buat Foodies yang takut makan ikan air tawar, karena kan biasanya kayak ada rasa lumpur-lumpurnya gitu ya. Kalau ini enggak Foodies, rasanya tuh bersih banget, clean tasting banget, dan ditambah dengan bawang-bawangnya tadi itu rasanya jadi kayak gurih-gurih gitu Foodies. Enak banget. Dan ikannya ini Foodies, dia tetap lembut, tapi teksturnya itu kayak padat gitu loh Foodies. Tuh, Foodies bisa lihat sendiri ya. Ini tuh kayak masih padat, tapi kulitnya agak-agak crispy gitu Foodies. Wah. Nah, ini nih one of the bestnya menu khas Palembang yang ada di Pondok Barejo, pindang ikan patin. Ciri khasnya udah pasti ada dong, kuah kuning kemerahan ya kan, dengan tambahan tomat dan juga kemangi yang bikin aroma dan rasanya makin segar. Ini kan ikannya nggak pelit ya, dan dagingnya itu lembut banget Foodies. Aku nggak tahu deh ini antara dimasaknya lama atau dimasaknya cepat, tapi ini emang berasa banget Foodies lembutnya. Dan bumbunya ini Foodies, wah, nyerap banget ke dalam ikan-ikannya. Enak banget Foodies kalau makannya panas-panas lagi hujan kayak gini. Bumbunya tuh agak sedikit asam-asam pedas gitu.
Seger banget foodies. Karakter daging ikan patin yang dimasak berkuah tuh emang lembut banget ya foodies. Bahkan di saking softnya kayak ada sensasi lumer gitu ketika masuk di mulut. Nah foodies, biar makin afdol nih dessertnya es kacang merah kali ya. Seger foodies. Ini es kacang merah, tapi kayak pakai sirup coklat. Dan aku nggak tahu deh yang merah ini sirup apa ya. Tapi enak foodies, jadi ada manis-manisnya. Seger ditambah esnya yang dingin banget. Yummy. Gak cuma nyegerin, kacang merah juga kaya akan serat dan antioksidan yang baik banget untuk kesehatan kita. Gimana? Sinyal lapar kalian udah bergejolak belum nih lihat Caca makan? Ya sok atuh, tapi scan dulu dong barcode yang ada di layar kamu buat bisa intip menu-menu lainnya. Terus ajak itu bestie atau family kalian ngariung di sini. Oke, foodies? Catat ya, Pondok Barejo buka setiap hari dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ingat kalau Senin tutup ya guys. Nah, buat foodies yang mau menikmati suasana sawang kayak gini sambil makan dan minum es, langsung aja ke Pondok Barejo di Bekasi Timur. Atau kalau mau selengkapnya, langsung aja scan barcode. Itu dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah. Mudah-mudahan yang dicita-citakan sama El tercapai semuanya. Rencana-rencana baiknya berjalan dengan bagus. Ya, amin. Cici, yang lagi tunangan nih, dikit lagi jadi manten ya foodies. Udah pada gak sabar ya kan kondangan ke royal weddingnya Alrumi sama Syifa Haju. Ganteng iya, cantik iya banget. Mana sama-sama doyan kulineran pula. Wah, ini sih foodies love banget nih. Kuliner kaki lima sampai kuliner fancy di luar negeri dijabarin dong sama couple yang love language-nya tuh saling berbagi makanan ini nih foodies. Iya dong, selagi kulinerannya bareng sama Ayang mah, hayu aja ya kan. Nih foodies, El sama Syifa tuh pernah mampir ke nasi liwet dan cabuk rambak Bu Parmi yang famous banget se-Solo, Jawa Tengah. Selagi lazis mah ngemper juga gaskan lah ya pokoknya guys, setuju? Foodies, kalau di Indonesia jajan nasi liwet, di Inggris nih El sama Syifa jajannya yang manis-manis kayak strawberry siram coklat, donat, orange juice, sampai es krim waffle. Mantap! Tapi by the way, sebenarnya makanan favoritnya Alrumi itu apa sih? Ya kita kepoin yuk, kali-kali ada rekomendasi calon manten nih buat foodies makan receh, ya gak? Aku suka yang legend-legend sih, kadang-kadang ada ayam goreng cipete, terus juga pokoknya aku suka yang legend-legend lah. Aku suka nyoba-nyoba. Kalau di Surabaya aku suka ayam pemuda. Pokoknya aku orang pecinta kuliner Indonesia dan tiap ke kota manapun aku suka nyobain makanan-makanan khasnya. Wah, Babang Alrumi fix masuk geng sih paling foodies kayak kita-kita ya foodies. Ahai. Ya langsung cus kita OTW kepoin ayam favoritnya Alrumi yang ada di Jakarta. Let's go foodies. Hari ini gue sedang berada di Gandaria, tepatnya di Jakarta Selatan. Lagi mau nyobain ada restoran namanya Ayam Goreng Pemuda Surabaya. Ya, ini dia ini foodies. Oke, ini sambil bahas yang antrian saya mau nanya nih, ini beneran Alrumi pernah makan di sini? Betul, pernah makan Dan di menunya? sini. Dia itu pesennya ayam goreng pas sama kepala ayam. Oh ini Iya, dua yang ini ini sama ya. ini, betul. Wah ganteng-ganteng makanannya pala ayam ya foodies sebenarnya. Terima kasih ya Mas ya, kita langsung cobain aja. Makasih. Waduh, foodies ternyata bener ya, Alrumi ganteng-ganteng. Pikir kan kelas A gitu kan, makanannya mewah-mewah, ternyata kepala ayam juga. Oke deh, kalau gitu karena seleranya udah sama, jadi kita langsung aja habak ya foodies ya. Tuh kan, valid ya, ini makanan favoritnya El. Ada ayam goreng, kepala ayam, dan juga udang saus bawang. Waduh, banyak juga nih, langsung aja kita takis guys. Nah, terus aku juga sempat ngintip gitu ya, nyontek sedikit. Jadi cara Alrumi untuk nikmatin si ayamnya ini, sambalnya ini nggak gini aja foodies, ini sambal terasi tapi dicampur pakai ini, pakai kecap. Terus ditambah lagi pakai ini foodies, pakai bawang.
Terus dikasih sedikit perasan jeruk. Nah, yang mau ikutan nyontek juga boleh banget loh foodies. Kalau secara aroma sih setelah dicampur begini nih jadi lebih kenceng aroma sambalnya. Enak banget. Kan sambal terasi itu udah ada rasa gurihnya, foodies ya. Ternyata dia match banget. Begitu kena si perasaan si air jeruknya, terus ketemu sama si bawangnya masih keras gitu. Jadi nggak cuma ada rasa pedas, tapi ada rasa manis, ada rasa asam segernya. Ini kompleks banget rasanya. Perfect ternyata. Enak juga nih ya. Perlu dicoba nih foodies nih yang kayak gini-gini nih. Nah, karena sambalnya udah kena kecap manis, jadi pedesnya emang nggak sehuhah itu ya foodies. Jadi pedes yang nyaman banget di lidah kita. Sepintas nih foodies, kalau udah dicampur kayak begini, jadi kayak sambal kecap tapi level up gitu ya. Lazis. Ini karena si ayamnya udah lembut ya. Gampang banget kan botolnya. Jadi kita makannya juga effortless banget. Gampang banget foodies. Mana itu ayam kampung yang alot-alot gak ada foodies di sini. Lembut banget, pantesan ini jadi favoritnya bukan cuma Rumi doang. Ini favoritnya banyak orang. Jadi tipe ayam gorengnya tuh yang goreng basah gitu foodies. Jadi masih ada tekstur juicy-nya dan juga kulitnya tuh lembut bukan alot. Bumbu kuningnya juga cocok banget sih, bisa ngeresep pol-polan kayak begini. Pantesan El Rumi doyan banget. Ini aja alamat bisa ngabisin nasi sebakul nih kayaknya. Selain ayam bagian paha, El Rumi juga pesen kepala ayam nih foodies. Selain teksturnya yang kolaborasi ya foodies ya, antara crispy sama lembutnya juga ada. Dagingnya juga masih ada sebagian ya foodies. Jadi nggak cuma tulang doang. Terus kamu juga harus hati-hati foodies karena ini kan kepala ya, bagian kerongkongannya tuh banyak tulangnya. Tapi seninya makan kepala ya gitu foodies. Kayak apa ya namanya, kelamutin si tulangnya sama dagingnya. Perut kenyang happy, bayarnya juga no worry, asik, gampang banget itu. Halo Mbak, bisa bayar pakai Alobank? Bisa, boleh. Oke. Sudah ya Mbak? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. So, Makan Aja juga ikut senang nih ya foodies atas acara lamaran El Rumi dan Syifa Haju hari ini. Foodies ikut doain ya, semoga semua proses persiapan keduanya bisa lancar sampai hari pernikahan tiba. Amin. Foodies tinggal scan barcode aja nih di pojok sini ya. Pokoknya yang namanya juga makan receh, mereceh tapi rasa gak recehan. Kamu harus makan ya. Gimana? Foodies, ini sate dicabein apa cabe dikasih sate ya? Bawang merahnya juga nggak kalah barbar nih ngasihnya. Kira-kira bakalan tahan gak sih kamu? Sensasi makan pedas tapi bikin lagi nih kayaknya. Menu-menu di sini emang terkenal dengan level pedasnya yang gokil para foodies. Buat kamu-kamu nih para pecinta pedas, just langsung aja scan barcode di layar kamu, oke? Mojang Priangan. Teteh namanya siapa? Talia. Saya Rizal Akbar. Nah, kali ini foodies aku akan mengajak mereka untuk mengikuti tantanganku. Makan makanan pedas ini foodies. Ini sate bumbu bawang pedas dan juga ini sate merah pedas tuh yang ada di sini. Teh,
Kalau Teteh berhasil memakan ini dan tidak kepedasan sama sekali dan tidak menyerah, aku akan mentraktir Teteh makan di sini. Setuju? Oke Foodies, kita mulai. 3, 2, 1. Ayo Teh. Bagaimana rasanya? Ayo Teh, tahan gak tuh dengan pedasnya cabai rawit ala Dansa Rasa? Pedasnya nggak main-main Foodies, dari campuran cabai rawit, bawang merah, dan juga bawang putih. Aroma dan rasa pedasnya itu campur aduk nikmat bener. Bagaimana nih? Aku suapin deh kamu nih. Nih. Oke Foodies, ini cabainya banyak banget. Kamu harus makan ya. Gimana? Bener banget. Udah masih enak ini. Masih enak beneran. Tuh kan Foodies, meskipun pedasnya level up, teteh-teteh ini kayaknya emang pecinta pedas deh. Masih lahap aja gitu meski udah kepedesan. Sate sapi merah pedas ini udah dibakar selama 20 menitan dan udah dimarinasi dengan bumbu spesial seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga sedikit ketumbar. Nah kalau sate ini biasanya kan ada manis-manisnya. Sementara nih Foodies, kalau sate yang ini lebih tebal rasa rempahnya. Nah, sekarang nih kalau aku nilai dari 5 sampai 10, kalian nilai pedasan ini di tingkat berapa? Pedasnya 9. 9, tapi enak kan? Ini bikin kita semakin semangat untuk makan kan? Iya. Minimal merah gitu mukanya. Oke, Foodies. Goreng dulu, kalau ini betul-betul mentah gitu, Foodies. Nah Foodies, kalau sate yang dimakan Rizal ini namanya sate ayam bumbu bawang. Pakai cabai rawit segar, tomat, dan juga irisan bawang merah. Pedasnya sih nggak kalah nampol, tapi ada tambahan sensasi segar dari tomatnya. Oke deh, berhubung teteh-teteh ini berhasil menaklukkan tantangan Rizal makan pedas, saatnya kita menetralisir skeh dengan makan nasi bakul ala Dansa Rasa. Nasi bakul di sini tuh ada beberapa varian Foodies, mulai dari bakul ayam asap, nasi bakul cumi, dan masih banyak lagi. Nih Teh. Lagi nggak? Udah. Sekarang aku Foodies. Jadi ternyata ini menarik banget Foodies. Dia tuh dalam satu bakul udah dicampur dengan menu dan lauknya juga, dan nasinya juga dia ada rasanya gitu Foodies. Aku belum tahu ya dia rasanya apa, nanti kita cobain. Cuman yang jelas, nikmat banget tuh lihat. Ini dia nih ayam abon. Wih mantap, ambil satu-satu boleh Teh, silahkan. Nasi uduknya pakai ikan asin dan pete. Jadi nggak pakai lauk aja mah udah berasa sedep. Ayam abonnya juga nggak kalah menggoda nih Foodies. Perpaduan ayam goreng, mayones, dan juga abon ayam mampu menghasilkan rasa yang kaya. Ada sayurannya juga. Bentuknya seperti ini dan rasa nasinya tuh gurih gitu Foodies, dan juga ada jukut gorengnya yang dicampurin di sini Foodies tuh, ditumbuk gitu. Ayam goreng yang pakai mayo dan langsung diselimuti oleh abon. Tuh. Jujur ini migrasi antara rasa dari nasi bakul ke ayam mayo ini agak jauh gitu Foodies ya. Kalau ini kan tradisional banget. Kalau ayam mayo ini dia lebih ke modern. Jadi ayam goreng yang biasanya tuh udah gurih, kemudian pakai keju mayo yang ada manis-manis dan juga gurihnya juga, diselimuti oleh abon yang luar biasa banyak. Jadi sensasi makannya tuh totally berubah. Yang tadinya pedes banget dengan tradisional rempah-rempahnya itu pindah ke mayo ini lumayan jauh, tapi rasanya juara banget. Pantesan ya ayam mayo di sini tuh jadi idola. Mayones dan abon ayamnya itu diproduksi sendiri loh Foodies. Nah untuk nasi uduknya ini beneran gurih berempah dengan sentuhan sambal yang pedesnya pas.
Racikan menu otentik di sini tuh dibuat selama berbulan-bulan loh. Iya, jadi buat kami penasaran nih, kudu sat-sat langsung ke sini, oke? Harganya pun masih masuk di kantong kita kok foodies. Start dari 30 ribuan aja udah kenyang nikmat deh tuh. Nah, buat yang mau tahu nih info detail warungnya, ya udah cus langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah layar kamu. Oke, foodies? Mau tahu rekomendasi makanan yang seru, enak, nikmat, dan luar biasa? Tonton terus Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, kita kali ini akan makan belut, tapi belutnya harus fresh. Sama kayak belut yang sedang saya pegang saat ini masih fresh, masih hidup. Betul, Bu? Wih. Kalau belutnya masih hidup begini, emang agak geli ya foodies. Tapi kalau udah dimasak, lazis. Ada belut kuah kemangi dengan rempah kemiri, belut bakar dengan dominasi kecap, dan juga belut goreng dengan bawang putih kayak begini nih foodies. Belut yang dimasak semuanya fresh foodies, soalnya belut yang lama dipendam gitu tuh bau amisnya, aduh nggak nahan deh. Sementara kalau di sini jaminan no amis-amis club. Oke, kita cobain ya. Boleh dipotek-potek aja nggak sih? Boleh sih, enaknya sih dipotek, Misalnya udah dipotek gitu aja gini ya? dicocol pakai sambal. Nah, coba ya. Aku langsung cocol aja ke sini, boleh kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku pakai mana sih ini? Iya. Ih, enak, Papa. Nggak ada amis-amisnya sama sekali. Kinoso kan nggak terlalu suka ikan ya. Baik. Tapi menurut aku harusnya ini ketelan sih sama dia. Karena nggak ada amis-amisnya sama sekali. Foodies, kalau aku kan makannya yang bakar ya. Tapi dia tuh masih ada kayak bumbu-bumbunya gitu loh. Jadi cenderung agak lebih basah. Terus karena pakai bumbu bakar, mungkin bakarnya pakai kecap kali ya. Jadi ada rasa-rasa manisnya juga gitu loh. Meskipun judulnya belut bakar, nggak dimasak pakai bara api ya foodies, lebih mirip oseng-oseng yang dimasak tanpa minyak. Jadi tetap ada aroma asapnya. Wah, bener-bener nggak ada amisnya, beneran deh. Parah kan? Enak banget ya? Si belutnya ini, walaupun dia digoreng tepung, tapi dia teksturnya masih basah. Kita icipin ya. Jadi ini kuahnya katanya bukan pakai santan, dia tuh pakai kemiri. Coba kita icip kuahnya dulu ya. Enak banget. Aku suka bumbu-bumbu rempah gitu loh. Mantap. Bener sumpah loh. Aku tuh emang suka makanan yang berbumbu kan. Ya kali ya, karena kita orang Sumatera di sini. Tapi ini kayak bumbunya nyok banget sumpah. Pas gitu. Asinnya dapet. Terus rasa-rasa kemiriknya nendang. Meskipun jarang makan belut, tapi bikin jatuh cinta nggak sih? Yaudah deh foodies, sabi kali langsung yuk kita datang ke Belut House Surabaya Rawamangun. Alamatnya ada di Jalan Layur nomor 13, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, makan receh. Menu receh. Tapi rasanya Gak recehan. Bye-bye. Ya aku belum habis. Ya Allah, Rizky. Ini pemiliknya adalah mantan chef di restoran terkenal yang ada di mall-mall. Wah, smoky-nya luar biasa sih. Cobain ya. Foodies, gerobak sih boleh kecil, lokasi pun juga nyempil. Tapi fans nasi goreng yang satu ini, alamak, gak putus-putus antriannya dari buka guys. Wadidaw, tetakis banget gak sih nih? Wah, foodies, berhasil aku melewati panjangnya antrian di sini. Ini baru buka loh padahal loh, belum nyampe sejam tapi yang beli rame banget. Gokil sini. Kali infonya yang aku dapat, ini pemiliknya adalah mantan chef di restoran terkenal yang ada di mall-mall.
Katanya sih nasi goreng kambingnya paling best seller di sini. Aromanya smells good. Saya nggak ada lawan nih. Harumnya tuh benar-benar memikat ya. Wah, smoky-nya luar biasa sih. Cobain ya. Nasinya tipikal nasi goreng yang saya suka ya, nggak lengket, lebih ke ambiar, bisa nasinya. Aku ngerti foodies kenapa rame dan antri, memang enak ya. Nasinya gorengnya tuh mantep, wangi smoky, oseng-osengannya the best, ada wangi bawang putihnya juga. Rahasia aroma smoky sedapnya itu didapat dari cara masaknya. Teknik wok hei yang biasanya dilakukan saat menyajikan hidangan ala Chinese food to foodies. Jadi wajannya panas, apinya besar, terus masaknya kudu cepet gitu loh. Cat, mantap. Jam terbang 11 tahun jadi juru masak di resto ternama emang beda sih. Makanannya ini belum jadi, tapi enaknya udah ketahuan dari aromanya. Cakep bener. Ya, ini daging kambingnya juga banyak loh foodies. Yang tiap suapan tuh udah pasti ada gitu. Dan paling penting, no bau perengus sama sekali. Infonya sih, Mas, udah habis nasi goreng kambing? Habis. Oh no. Udah habis bro. Belum nyampe sejam ini udah habis. Udah hebat banget euy. Tinggal sendok and repeat tuh ya. Nasi goreng, potongan daging kambing, telur setengah matang yang lumer bleber, dan juga kerupuk. Lazis. Ini ramai banget. Langganan? Sering. Berapa kali seminggu? 6. Itu mah tiap hari foodies, emang bukan lapar, emang doyan dia. Biasanya kesini favoritnya apa bestsellernya? Kalau aku nasi goreng, karena emang enak banget. By the way, foodies ada bisa nebak nggak nih harganya berapa yo? Yap, cuma 20 ribuan aja alias 22 ribu buat seporsi nasi goreng kambing yang melimpah ruah ini. Wah, menang banyak nih kita. Santai foodies, tenang dulu. Nggak cuma kambing, ayam dan sapi, ada seafood. Wah, komplit loh. Laut ada, darat ada toppingnya di sini. Ini aku nyobain yang bihun seafood. Wah. Bihun gorengnya nggak kalah primadona nih foodies. Bukan tipikal bihun goreng kebanyakan yang cenderung kering gitu ya, tapi sengaja dibuat sedikit basah. So nggak bakalan seret itu. Mantap. Walaupun ini udangnya yang nggak gede-gede banget, tapi dikasihnya banyak loh. Balik ke selera masing-masing. Tapi kalau aku nomor 1 bihun, kedua nasi. Ini bihun yang aku suka. Dia teksturnya lembut ya, walaupun terlihat kering tapi teksturnya lembut pas dimakan. Tetap smoky-nya tetap berasa, itu paling penting. Dan juga cumi, udang, bakso ikannya itu fresh ya. Pas dimakan tuh masih ada rasa manisnya, nggak bau. Wah. Foodies mesti on time nih kalau nggak mau ngantri panjang atau malah kehabisan menu-menu favorit yang ada di sini. Jam 4 sore kayaknya kamu harus sudah landing dari sini. Oke? Sip, gasken and mat jajan enak foodies. Untuk info detail dan lengkapnya, foodies bisa scan barcode yang ada di layar sini ya. Pokoknya datang ke sini dan cobain ya, karena makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya ampun foodies, es campur itu benar-benar menggoda banget ya. Warna-warni cakep, segar, pois bikin ngiler dari tadi nih. Udah nggak usah nunggu lagi, yuk kita santap. Cus, biar tenggorokan langsung plong seplong-plongnya. Ini kacang merahnya, kacang hijaunya, semuanya ini dimasaknya bener-bener matang. Kan biasanya kalau beberapa kali kita cobain ada es yang kacang merahnya keras, kacang hijaunya keras, tapi ini enggak, ini empuk. Super empuk. Foodies, ini porsinya nggak nanggung-nanggung sih, semuanya berpadu sempurna dalam satu mangkok. Gak heran kalau penggemarnya banyak, secara makan satu mangkok aja udah nggak perlu makan berat lagi karena ngenyangin pol. Cobain deh si tapenya juga nih, ini biar makin manis loh rasanya.
potongan tapenya juga nggak nanggung-nanggung ya. Saya pikir kalau selama ini beli es jamur kan disuguhinnya udah berupa kayak potong-potong kecil, dicelupin, dan itu pun paling kalau misalkan disendokin cuma 1 sendok ya. Ini 1 mangkok, Foodies bener-bener banyak. Ini tapenya manis. Foodies, selain es campur yang jadi primadona di sini, ada juga es alpukat kerok yang gak kalah menggoda. Pakai alpukat mentega yang lembut dan juga manis alami, bikin tekstur lembut banget dan rasanya enak, Foodies. Khasnya alpukat tuh sebenarnya kalau misalnya dia mateng nggak terlalu manis ya, dan ini nggak pahit, dan yang pastinya dagingnya tuh langsung gampang banget gigitnya. Terakhir nih guys, yang gak kalah enak dari menu lainnya, ada si hitam dan hijau, yakni ketan hitam dan kacang hijau. For your information nih Foodies, ketan hitam ini didatangin langsung dari Thailand loh, sementara kacang hijaunya impor dari Australia. Way away. Beberapa kali kalau saya makan kacang hijau, kacang merah, kalau dia ngerebusnya nggak bener, ngerebusnya cuma setengah matang, rasanya keras tuh, nggak enak kan? Tapi ini enak loh. Udah kacangnya dua-duanya import, terus cara masaknya bener, dan yang pastinya ini adalah sumber protein nabati buat kita semua. Buat Foodies yang dari tadi mempengen sama segala peres-esan di sini, langsung aja cus melipir ya ke Jalan Dwi Warna Raya nomor 3 di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Udah legend dari dulu nih, dan beneran jadi teman pelipur dahaga banget. Soal harga, tenang, recehan ke Foodies mulai dari 10 ribuan aja. Gaskan Foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye! Cobain lagi.